Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kepung 5, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan membahas modul 1.1.A.6 demonstrasi konstekstual. Mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpusat kepada murid. Istilah beliau, pendidikan berhamba pada anak. Metodenya adalah metode Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo maksudnya di depan menjadi contoh, ing madya mangun karso maksudnya di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani di belakang memberi dorongan. Anak-anak diibaratkan sebagai kertas yang sudah tertulis penuh, tetapi tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban menebalkan tulisan yang baik atau budi pekerti dan membiarkan, bahkan makin menyuramkan tulisan yang jahat. Inti pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan tempat persemaian benih kebudayaan, sehingga dengan pendidikan dapat menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Yang kedua, pendidikan merupakan perubahan. Dimaksudkan bahwa pendidikan itu dinamis, selalu bergerak, tidak boleh statis, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, maka akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga demikian adanya, yakni mengimbangi tuntutan zamannya. Seperti halnya tata surya, planet-planet selalu bergerak sesuai rotasinya mengelilingi matahari. Apabila planet sampai ada yang berhenti, maka akan terjadi kehancuran. Masing-masing planet memiliki keberagaman yang menjadi ciri khas tersendiri, yang diibaratkan di pendidikan adalah kebudayaannya. Perputaran planet bersumber pada matahari, diibaratkan kebudayaan, berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, fitrah dari Sang Pencipta adalah keberagaman, sehingga biarkanlah anak mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Seperti planet tadi, setiap planet mempunyai cerita masing-masing yang berbeda. Pertukaran kebudayaan itu bukan untuk mencari kesamaan, tetapi sebagai penguat identitas masing-masing kebudayaan tersebut. Relevansi filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Dan yang ketiga, apa yang perlu dirubah. Kodrat alam. Pendidikan diibaratkan tanaman. Apabila murid adalah tanaman padi, maka tidaklah mungkin merubah kodratnya menjadi tanaman jagung. Diibaratkan pendidikan adalah pak tani yang memelihara untuk menambah baiknya keadaan tanaman tersebut.
dan membasmi ulat atau jamur yang mengganggu. KHD mengibaratkan anak-anak seperti biji tanaman yang disemai di lahan. Jika biji tanaman yang ditempatkan di lahan yang subur dengan mendapat sinar matahari yang baik, maka meskipun biji itu adalah bibit yang kurang baik, tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Pak Tani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dan seperti pendidik. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak sesuai kodratnya. Pendidikan merupakan tempat bersemainya kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya suatu nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan sehingga dapat membentuk peradaban. Kodrat zaman. Tantangan zaman sekarang berbeda dengan tantangan zaman dahulu. Prinsip melakukan perubahan menganut asas trikon, yaitu kontinuitas, melaksanakan dialog kritis dengan sejarah kita sehingga berkesinambungan dan terus-menerus. Konvergensi, yakni perubahan harus memanusiakan manusia atau memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris, yaitu menghargai keragaman dan memerdekakannya. Apa yang berubah? Yaitu budi pekerti. Budi dalam hal ini adalah cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti adalah tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara, perubahan haruslah seimbang. Cipta adalah pikiran, yakni olah cipta untuk menajamkan pikiran. Rasa, yaitu perasaan, yakni mengolah rasa untuk menghaluskan perasaan. Karsa atau kemauan, yakni olah karsa menguatkan kemauan murid. Sedangkan pekerti adalah tenaga, yakni olahraga yang menyehatkan jasmani. Tuntunan bersifat holistik, seimbang, tidak boleh lepas dari pendidikan sosial kulturalnya, sehingga anak tidak hanya tajam pikiran, halus rasa, dan kuat kemauan serta sehat jasmani, tetapi juga memiliki kebulatan kebijaksanaan. Pendidikan tidak hanya menekankan pendidikan pikiran, tetapi juga aspek sosial budayanya, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Keharusan pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi pada anak sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu murid, murid, dan murid. Sesuai dengan asas yang ada di taman siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta sesuatu pun hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.